Okay, good evening all. How are you today? Good evening, ma'am. Oke, kamera saya kelihatan nggak ya? Gambar saya terlihat? Oke, karena di Terlihat, ma'am. karena di tempat saya ini nggak kelihatan. Jadi error ya ini apa namanya perangkat saya. Tapi terlihat ya, saya sudah on cam ya. Oke, we are waiting for your friends ya. We will start the class at 3:35. Okay, 3 minutes later. Okay, it's already 20 students have been joined in this session, so we can start this class ya. And the other, your friends can join later. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good Waalaikumsalam evening. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? Fine. Good, ma'am. Thank you. Okay, I hope all of you are in a good condition ya. Okay, today our first meeting, our first GMIT session ya, because the first meeting after mid exam is last week ya. Okay, today we are going to continue our discussion about time value of money ya. Oke, kalau kemarin teman-teman kita udah belajar time value of money ya, future value dan present value ya teman-teman ya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk materi kemarin teman-teman? Atau nanti atau belum ada pertanyaan atau sekalian nanti ditanyakan di akhir atau gimana Mak Asari? Time value of money itu termasuk inflasi bukan itu, Mas? Jadi konsep jadi saya jelaskan kembali ya teman-teman ya. Time value of money itu the basic konsep dari nilai waktu uang. Jadi nilai waktu uang itu nilainya akan selalu berubah teman-teman ya dari waktu ke waktu.
Jadi ilustrasinya kemarin sudah saya jelaskan ya di video ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman punya uang 10.000 hari ini ya, bisa buat beli misalnya mie ayam ya. Belum tentu uang 10.000 yang teman-teman miliki hari ini di 10 tahun ke depan bisa dapat mie ayam juga. Karena apa? Nilai uang itu akan selalu menurun. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya pergerakan nilai uang nilai uang yang dimaksud bukan nilai yang tertera di fisik uangnya itu ya teman-teman ya, tapi seberapa daya beli uang itu gitu ya, daya beli uang itu untuk membeli barang atau jasa ya. Kenapa menurun? Karena dipengaruhi oleh beberapa faktor teman-teman. Yang paling terlihat adalah kondisi inflasi ya. Jadi misalnya dulu teman-teman uang sakunya berapa waktu SD teman-teman? 5.000 ada, misalnya 5.000 ya, atau 2.000 lah ya. Nah 2.000 itu teman-teman dulu banyak sekali ya teman-teman, bisa beli macam-macam gitu ya. Bisa buat beli mungkin 2.000 bisa buat beli jajan lah macam-macam, somai ya, kemudian susu lah. Nah sekarang 2.000 aja buat parkir ya teman-teman. Bayangkan uang 2.000 di tahun 2021 ini hanya buat parkir. Permen dapat tapi paling berapa ya, 3 ya teman-teman ya. Padahal dulu kalau saya dulu beli 2.000 itu dapat 1 plastik ya teman-teman, dapat banyak. Itu apa menunjukkan bahwa nilai uang itu menurun teman-teman. Jadi nilai uang present value yang kita miliki sekarang itu nilainya lebih besar daripada uang yang kita miliki di future value. Itu basic konsep dari time value of money ya. Jadi itu terjadi di seluruh wilayah teman-teman, tidak hanya di Indonesia ya. Dan kemudian menjadi dalam literatur dirumuskan bahwa nilai uang present value itu akan selalu lebih besar daripada future value-nya. Gitu sekilas konsep ya, intinya adalah dari time value of money begitu. Itu Azhari. Apakah Oke, terima kasih. bisa Berarti kita time value of gimana? money itu dipengaruhi oleh inflasi ya, bukan sama Ya. halnya dengan inflasi ya. Bukan. Jadi inflasi itu kondisi menurunnya perekonomian itu sendiri ya. Jadi kalau nanti teman-teman pelajari di ekonomi makro ya, apa yang menyebabkan inflasi lah. Kemudian efek dari inflasi itu adalah ke nilai uang. Ya, ke nilai uang. Sehingga nilai uang itu akan tergerus nilainya, bukan berarti kalau misalkan fisiknya sih sama ya bentuknya ya teman-teman. Kalau misalkan uang 10.000 kalau tidak ada perubahan bentuk ya 10.000 ya seperti itu ya, 1 nolnya 4 gitu ya teman-teman ya. Tapi nilai intrinsik atau nilai beli atau daya beli dari uang 10.000 itulah yang menurun gitu ya teman-teman ya. Nah logikanya seperti itu. Nah kenapa kita butuh belajar time value of money? Jadi karena di dalam manajemen keuangan nanti kita akan banyak menggunakan konsep nilai uang ini ya, karena kita misalnya mau investasi ya, investasi itu jangka waktu berapa lama ya, beberapa tahun ke depan ya, nggak mungkin kan hari ini ya. Jadi sangat penting sekali ya teman-teman kita kenal konsep nilai waktu uang ini. Kalau misalnya di dalam investasi ya, untuk investasi itu misalnya paling cepat ya 1 tahun ya. Padahal nilai uang itu sudah berubah ya di dalam 1 tahun itu ya. Walaupun perubahannya mungkin nggak terasa ya kalau misalkan kita ukur gitu ya. Tapi sebenarnya dia sudah berubah teman-teman ya. Nah kemudian kalau misalnya selain investasi kita nabung ya. Nabung itu dipengaruhi. Suara saya putus-putus nggak teman-teman? Terjelas? Enggak ya? Enggak. Oke. Karena ini tadi siang itu sempat error ya. Jadi ini kayaknya perangkat saya udah lelah. Nah, jadi kalau misalkan uang itu nabung ya teman-teman. Kalau teman-teman nabung ya, teman-teman punya rekening ya. Misalnya hari ini teman-teman deposit 1 juta. Kemudian dapat bunga misalnya 10% per tahunnya. Kemudian teman-teman simpan selama 5 tahun. Nah, berapa nilai teman-teman bisa nanti prediksi ya, berapa nilai future value dari 1 juta itu? Berapa nilai yang teman-teman miliki di akhir tahun kelima kalau misalkan teman-teman mengambil tabungan itu gitu ya, berapa yang akan teman-teman dapatkan di akhir tahun kelima. Itu konsep
nilai waktu uang teman-teman ya, menggunakan future value. Kemudian kalau misalnya teman-teman hari ini kerja ya, kemudian ada yang misalnya ada yang sudah kerja, kemudian teman-teman kalau kerja itu dapat skema pensiun ya teman-teman ya. Nah, kemudian misalnya di akhir 30 tahun ya, misalnya dalam masa kerja itu nanti teman-teman akan pensiun 30 tahun ke depan ya. Di akhir tahun teman-teman akhir masa kerjanya itu teman-teman akan mendapatkan dana pensiun misalnya 1 miliar ya. 1 miliar. Nah, 1 miliar itu kalau teman-teman dinilai sekarang berapa gitu. Kenapa teman-teman perlu nilai sekarang? Karena itu untuk menentukan present value ya berarti ya teman-teman ya. Itu untuk menentukan apa teman-teman cicilan atau iuran perusahaan ke pensiun, ke dana pensiun ya, ke lembaga pengelola dana pensiun ya. Bisa jadi kita ya sendiri yang ikut atau bisa jadi dibayarkan oleh perusahaan. Nah, itu makanya di dalam manajemen keuangan akan sangat banyak bersinggungan dengan time value of money gitu ya. Nah, sebenarnya hanya ada 2 jenis ya, present value dengan future value ya. Nah, yang kemarin ada anuitas itu hanya pengembangan teman-teman. Kalau present value dan future value ya, itu anuitas itu juga punya nilai waktu uang sekarang dan juga waktu uang masa depan ya, future value. Jadi tergantung nanti jenis pembayarannya ya. Tapi basic konsepnya hanya ada 2, future value dan present value. Jadi kita itu butuh nilai uang itu hanya untuk dinilai di masa yang akan datang atau dinilai sekarang ya. Jadi itu konsep nilai waktu uang. Ya, kemudian pengembangannya kemarin ada anuitas ya. Anuitas itu kalau misalkan teman-teman hanya menilai uang tadi, kalau misalkan tadi ya 1 juta, kemudian bunganya 10%, ditabung selama 5 tahun, di akhir tahun kelima dapat berapa. Itu kan berarti hanya 1 kali cash flow ya teman-teman ya, 1 kali pembayarannya, kasnya itu ya hanya 1 kali. Nah, kalau anuitas itu nanti dia lebih dari 1 kali teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman nabung per tahunnya 1 juta selama 5 tahun. Nah, berarti kan teman-teman ada 5 kali cash flow ya teman-teman ya. Nah, itu yang namanya anuitas teman-teman. Nah, anuitas itu nilai pembayarannya tetap ya selama berapa periode. Dia kalau misalkan 1 juta ya 1 juta ya. Nah, itu yang dinamakan anuitas. Tapi anuitas ini hanya masalah cash flow. Hanya masalah berapa kali kita menerima pembayaran atau berapa kali kita mengeluarkan uang ya. Nah, kemudian kalau tadi kan kalau misalkan kita hanya menilai kan hanya single payment ya teman-teman ya, future value. Jadi kalau kita punya uang 1 juta, ditabung 10% bunganya selama 5 tahun, itu hanya 1 kali cash ya. Kita hanya dapat uang, kita hanya mengeluarkan uang itu 1 juta selama 1 kali saja dalam periode 5 tahun. Nah, kalau anuitas itu selama per tahun dia ada cash flow teman-teman. Nah, nanti kalau yang pembayarannya di akhir tahun itu yang kita namakan ordinary annuity ya atau anuitas biasa ya. Kemudian kalau di awal tahun itu yang kita namakan annuity due ya atau anuitas jatuh tempo. Tapi itu nggak bisa belum ada padanannya di bahasa Indonesia teman-teman. Jadi memang namanya anuitas ya, annuity. Jadi memang nggak ada terjemahannya yang lain ya teman-teman. Jadi memang belum ada translate-nya yang tepat ya. Jadi memang sering dinamakan anuitas seperti itu saja. Jadi itu hanya istilah khusus di dalam manajemen keuangan. Jadi kalau misalkan anuitas annuity itu apa ya, kalau di Indonesia nggak ada ya. Jadi memang hanya diterjemahkan anuitas seperti itu ya. Kalau kita cari padanannya Indonesia emang nggak ada teman-teman. Ya, pengertiannya itu tadi ya, series of payment. Series of payment itu berarti pembayarannya lebih dari 1 kali, not a single payment ya. Nah, kalau anuitas yang kemarin kita pelajari teman-teman itu kan pembayarannya tetap ya teman-teman. Kalau misalkan tadi kita nabung ya selama 5 tahun, di setiap tahun kita nabung 1 juta. Nah, itu nilai uangnya itu 1 juta itu tetap teman-teman ya 1 juta. Makanya dia fixed series ya. Dia itu pembayaran yang lebih dari 1 kali, series payment, tapi dengan nilai yang tetap. Nah, kalau yang akan kita pelajari hari ini itu namanya perpetuities. Sorry ya teman-teman.
perpetuitas ya, atau perpetuitas. Kalau perpetuitas itu apa namanya? Dia itu seperti anuitas tapi dengan jangka waktu tidak terbatas. Nah, yang itu akan kita pelajari. Nah, kemudian selain perpetuitas, kita juga hari ini akan belajar uneven cash flow. Kalau misalkan tadi tetap ya 1 juta lah. Kalau uneven cash flow ini jumlah cash flow per tahunnya tidak tetap, teman-teman. Jadi tidak 1 juta. Misalnya tahun ini 1 juta, tahun depan misalnya 3 juta, tahun ketiga misalnya turun 500.000 gitu ya. Oke, Yuan. Bagian mana yang ingin diulang? Bagian mana yang ingin diulang, Yuan? Terlalu cepat? Enggak, Bu, maksudnya pas jelasin itu agak terlalu cepat jadi ngikutinnya agak bingung gitu. Oke, ini sambil kita pelan-pelan ya. Tadi baru pengantar Yuan. Untuk konsep time value of money-nya sudah paham? Untuk Yuan? Sudah, Bu. Oke. Nah, untuk anuitas, jadi saya belum masuk ke materi ya, Yuan ya. Jadi saya baru cerita ya tadi ya. Tapi kalau saya hanya menyambungkan apa yang kemarin kita pelajari dengan yang hari ini, oke? Nah, untuk materinya hari ini kita akan belajar ini. Kalau kemarin kita belajar anuitas, jadi saya ulangi dari anuitas ya, Yuan ya. Nah, kalau misalkan kita belajar anuitas ya kemarin ya masih ingat ya, kalau misalkan sudah lupa atau belum jelas bisa dibuka kembali slide saya sambil nanti kita hubungkan ya, kita konekkan ya. Nah, anuitas kalau yang kemarin kita belajar anuitas itu adalah series pembayaran ya. Jadi pembayaran nilai uang yang pembayarannya itu lebih dari 1 kali, teman-teman ya. Oke, lebih dari 1 kali. Jadi dia nilainya per tahun kita menerima uang atau kita membayar uang itu dalam jangka waktu tertentu ya, tapi dilakukan setiap tahun. Jadi contohnya apa, teman-teman? Misalnya kita investasi obligasi, teman-teman ya. Kemudian kalau teman-teman yang pernah beli obligasi atau yang pernah dengar cerita ya. Jadi obligasi itu kita menerima pembayaran bunga itu dilakukan per tahun ya. Per tahun atau ada yang setahun 2 kali. Tapi asumsikan kita nerimanya per tahun ya. Nah, jadi kalau misalkan kita investasi obligasi selama 5 tahun, kemudian per tahunnya kita menerima misalnya bunganya adalah 100.000 misalnya. Itu untuk tahun pertama, kemudian tahun kedua kita nerima lagi 100.000. Tahun ketiga kita nerima lagi 100.000 karena periode investasi dari obligasi kita selama 5 tahun ya. Jadi kita menerima uang pembayaran bunga dari investasi obligasi yang kita miliki itu selama 5 tahun, per tahunnya adalah 100.000. Itu yang kita namakan anuitas ya. Nah, kalau misalnya tadi single payment ya, kalau single payment itu jadi dia tidak per tahun pembayarannya ya. Jadi pembayarannya misalnya kita investasi di properti lah ya, kita beli properti ya. Kemudian kita jual, misalnya kita beli hari ini rumah ya. Kemudian 3 tahun lagi, jangan rumah ya, kalau rumah menyusut ya, tanah ya. Tanah ya, kalau misalkan kita hari ini beli tanah 100 juta ya, kemudian di akhir tahun ketiga kita rencananya mau jual. Kemudian tingkat bunga atau tingkat interest rate ini nanti bisa bervariasi ya teman-teman. Kalau misalkan di investasi ya dia interest rate, kalau misalkan di perekonomian dia bisa tingkat inflasi ya teman-teman ya. Kemudian rate-nya yang I atau R yang di dalam rumus itu bisa bervariasi teman-teman, nanti tergantung dia case-nya apa ya. Kami ini ya. Discount rate, interest rate ini ya. Nah, kalau misalkan nilai inflasi misalnya lajunya 2% misalnya. Nah, kita mau prediksi nih harga jual tanah kita di tahun ketiga itu berapa? Nah, itu nanti kita menggunakan future value, tapi itu adalah single
payment ya teman-teman, single payment. Karena apa, kita di setiap tahun kita tidak ada pembayaran cash atau penerimaan cash ya. Jadi hanya misalnya tadi 100 juta aja. Nah, beda dengan case-nya yang tadi investasi obligasi ya teman-teman, karena nilai uangnya itu kita terima setiap tahun. Nah, itu yang kita namakan anuitas ya. Nah, jadi anuitas itu terbagi menjadi dua. Kalau pembayarannya di awal tahun ya, kalau di pembayarannya di awal tahun itu yang kita namakan dengan annuity due ya. Kalau pembayarannya di akhir tahun ya, akhir tahun itu misalnya Desember ya, itu yang kita namakan dengan ordinary annuity ya, atau anuitas biasa atau anuitas deferred annuity, sama ya. Nah, bedanya apa nanti? Nah, kembali ke konsep present value selalu lebih besar dari future value. Jadi nanti annuity due, nilai anuitas yang dibayarkan di awal tahun itu nanti nilainya akan selalu lebih besar dari ordinary annuity. Gitu ya. Bedanya apa? Itu hanya waktu penerimaan kita ya, waktu penerimaan uang. Kenapa dia lebih besar? Karena misalnya bunga obligasi tadi kita terima di awal tahun, misalnya Januari ya. Dari Januari ke Desember itu sudah jalan 1 tahun ya teman-teman ya. Nah, dalam jangka waktu 1 tahun itu nilai uang sudah berubah ya, sehingga nilai uang yang diterima di Januari itu akan lebih besar daripada nilai uang yang diterima di Desember. Itu ya, itu sudah rumusan ya teman-teman ya. Sudah dilakukan pengujian berkali-kali dan sudah menjadi teori ya teman-teman. Berarti dia sudah accepted bahwa present value ya itu nilainya lebih besar dari future value. Gitu ya. Itu untuk kemarin inti materi kita kemarin itu yang anuitas dan juga future value dan juga present value. Nah, sekarang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan teman-teman tentang anuitas. Jadi kalau kemarin kita baru belajar future value dari anuitas ya. Future value dari anuitas ya. Future value itu kan berarti nilai besok ya, nilai masa depan ya dari anuitas. Nah, sekarang kita kebalikannya akan belajar present value. Present value berarti nilai sekarang ya dari anuitas ya. Nah, jadi rumusnya ini ya teman-teman. Teman-teman sebenarnya rumus ini bisa juga tersedia tabelnya. Jadi teman-teman itu nanti ada tabel anuitas, ada tabel present value ya teman-teman ya. Cuman saya belum bisa dapatkan, saya adanya buku teman-teman. Jadi kalau misalkan saya scan jadi buku ya teman-teman ya. Jadi di buku ini ada tabelnya. Kalau di bukunya si siapa ini? Brigem ini nggak ada ya lampirannya. Saya adanya di buku yang lain. Tapi teman-teman bisa juga googling ya teman-teman nanti tabel present value. Jadi sebenarnya nggak perlu ngitung yang ini loh. Nah, yang saya tampilkan ini. Nah, itu. Nah, kalau misalkan pakai rumus ya rumusnya seperti ini teman-teman. Jadi nggak terlalu rumit juga. Cuman kalau misalkan nanti arus kasnya banyak ya per tahun karena anuitas itu kan per tahun ya. Itu apalagi kalau kita nanti ngitung yang perpetuitas itu nanti akan terlalu banyak. Tapi bisa juga nanti teman-teman menggunakan Excel. Nah, kalau lebih mudah itu menggunakan Excel ya daripada kita manual. Ya, tapi walaupun menggunakan Excel, tapi kan kita harus tahu basic konsepnya ya teman-teman ya. Nah, untuk yang anuitas biasa, kalau kemarin kita sudah belajar yang future value ya, sebenarnya basically sama teman-teman ya, dengan kita mengukur nilai uang masa depan atau future value dengan yang present value itu sama. Yang kalau kita gunakan anuitas itu sama, hanya berbeda sedikit di formula ya teman-teman ya. Jadi konsepnya itu sama teman-teman. Kita mau menilai uang itu misalnya present value, nilai uang sekarang dari nilai uang 5 tahun ke depan kita punya uang 100 juta. Nah, nilai uang sekarang itu kita nilai berapa? Nah, itu sama dengan yang anuitas ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman dikasih uang nanti ya selama 5 tahun nanti itu berarti future ya teman-teman ya. Besok 5 tahun besok dikasih uang per tahunnya 1 juta gitu ya.
itu kalau kita nilai uang sekarang itu berapa. Nah, itu kan sama ya dengan konsep present value ya, hanya aliran kasnya saja yang berbeda ya. Hanya jumlah uang yang kita terima itu lebih dari satu kali. Sampai sini bisa diikuti teman-teman untuk konsep anuitas tadi yang present value. Bisa diikuti atau masih ada yang bingung? Saya, Mem, masih bingung di presentnya tadi, Mem. Di presentnya, oke. Jadi saya jelaskan sekalian dengan contohnya ya, Ellen ya, supaya lebih jelas ya. Nah, jadi kalau present value, coba kita lihat, kita abaikan dulu formulanya ini ya, yang terlihat di layar ya. Coba kita lihat example-nya yang bawah ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya karyawan ya, employee ini karyawan ya, akan menerima uang pensiunnya ya, 1 juta dolar di 30 tahun nanti ya. Jadi kalau teman-teman nanti kerja ya, yang bukan pengusaha ya, yang karyawan ya. Kalau yang pengusaha kan menentukan sendiri ya nilai pensiunnya. Nah, kalau yang karyawan itu kan biasanya ada tunjangan pensiun ya. Jadi employee ini akan menerima retirement-nya ya, retirement fund-nya ya, dana pensiunnya di 30 tahun mendatang ya. Jadi kan perusahaan kan sudah ngasih dia per bulannya itu kan nyicil iurannya itu kan ya. Nah, kemudian dia itu nerimanya 1 juta dolar tapi 30 tahun mendatang. Ya, berarti dia akan terjadi nanti ya kan, in the future ya kan. Kemudian interest rate-nya ya, bunganya itu tingkat bunganya 6%. Nah, kemudian kalau nilai uang 1 juta itu akan akan dinilai sekarang ya, akan dinilai sekarang itu nilainya setara dengan berapa? Kalau pembayarannya di setiap akhir tahun ya. Jadi pembayarannya 1 juta ini diterimakan per tahun ya, at the end of each year ya, di 30 tahun mendatang ya. Jadi kalau pembayarannya 1 juta ini diterimakan per tahun di akhir tahun ya, at the end of each year ya, di akhir tahun di 30 tahun mendatang. Kalau kita nilai sekarang uangnya itu berapa? Ya, konsepnya masuk. Jadi kita mau menilai uang ya, uang yang akan kita terima ya in the future ya. Kita itu mau menerima uang di masa depan itu 1 juta. Nah, 1 juta itu akan dibayarkan, kalau dibayarkan per tahun ya selama 30 tahun itu nilai uang totalnya itu berapa? Masuk konsepnya Ellen? Jadi 1 juta itu dibayarkan per 30 tahun begitu ya, Mem? Nanti akan dinilai pada setiap per tahunnya gitu. Begitu. Jadi kebalik ya. Jadi kita akan 1 juta itu ya diterimakan at the end of each year ya. Tapi selama 30 di 30 tahun. Ya di 30 tahun. Ya, kemudian kita nilai sekarang sekaligus semuanya, nilainya itu hari ini berapa? Paham? Masuk konsepnya atau bingung? Berarti itu apa namanya? 1 juta itu di 30 tahun yang akan datang. Ya, 1 juta itu di 30 tahun yang akan datang. Tapi diterimakan setiap tahun ya, setiap tahunnya itu di akhir tahun. Ya, tapi 30 tahun yang akan datang ya. 30 tahun yang akan datang. Nah, kita nilai seluruhnya itu berapa nilai sekarangnya. Gitu ya. Paham ya? Kemudian kalau kebalikannya at the beginning of each year berarti di awal tahun ya, selama 30 tahun itu ya. Kemudian kita nilai seluruhnya itu berapa sekarang. Paham? Jadi paham, bisa kita bayangkan aliran kasnya. Jadi ada perhitungan dari tahun 1 sampai 30 kan? Ya, di akhir tahun ya.
Jadi selama 30 tahun ya kita menerima ini apa namanya at the end of each year. Tapi in the next 30 year ya. Setelah kita selesai pensiun. Jadi kan kita kan nerimanya itu kan setelah kita pensiun ya, namanya uang pensiun ya. Kita pensiunnya 30 tahun mendatang. Nah, tapi uang 1 jutanya itu akan diterimakan di setiap akhir tahun atau awal tahun. Nah, seluruh uang pensiun kita itu kalau kita terima sekarang sekaligus itu berapa nilainya gitu ya. Paham Ellen, Azhari? Yang lain? Ellen paham? Paham, Mem. Oke. Ya, Terima jadi kasih. kenapa kita pisahkan at the Mungkin end? bisa dijelaskan biar lebih paham. Gimana Azhari? Jadi kalau Bisa dijelaskan. Oke, jadi kalau misalnya kita ini ya, at the end of each year, berarti ini adalah, apa kalau di akhir tahun berarti anuitasnya anuitas apa? Ordinary ya, ordinary annuity ya, atau anuitas biasa. Jadi anuitas ini memang nggak ada terjemahannya ya teman-teman ya, emang namanya anuitas gitu ya. Jadi kalau saya juga cari padanannya nggak ada ya. Kalau intercam itu ya, bunga berjangka bukan itu, Mas? bukan tingkat bunga sih, tapi dia tingkat pembayaran yang berkala ya. Jadi series payment. Jadi dia lebih dari 1, yaitu namanya anuitas. Kalau interest rate kan ya berjangka. Bukan bunga berjangka, tapi cash flow yang kita terima itu berkali-kali tiap tahun gitu loh. Intinya gitu. Nah, kalau interest rate kan kalau kita terjemahkan kan bunga ya, tapi kalau anuitas itu ya nggak ada ya anuitas. Kalau in the beginning of each year berarti annuity due ya. Annuity due. Atau due itu jatuh tempo, anuitas jatuh tempo. Ya emang ini namanya gini ya teman-teman ya. Ya jadi terima dia apa adanya. Oke, kemudian secara formula teman-teman. Nah, ini formula untuk present value dari ordinary annuity ya. Ini ya. Formulanya payment dikali ini 1 kurangi ini ya, ini tingkat diskontonya ya, diskon rate ya. 1 plus kemudian 1 dibagi 1 plus R ini rate ya. N ini adalah pangkat periode ya, number of period atau number of years ya. Nah, R-nya ini adalah ini tadi ya. Interest rate atau diskon rate-nya. Nah, kalau yang present value dari annuity due itu ditambah PVA ordinary ini ya, present value dari ordinary ini masih dikalikan dengan 1 plus I. Oke, jadi ini kan ordinary ya, ini dikalikan dengan 1 plus I. Oke, coba kita perhatikan penyelesaiannya teman-teman. Jadi yang ordinary dulu, nah ordinary payment ini ya, ini karena ini mohon maaf teman-teman, karena ini diketik di PowerPoint, jadi nggak bisa seperti ini tampilannya ya. Jadi memang agak ruwet sedikit, jadi tapi nggak apa-apa ya. Jadi 1 dikurangi 1 bagi 1 plus I pangkat N dibagi I. Jadi yang ini kita kerjakan dulu ya. Yang 1 plus R kita kerjakan dulu. 1 plus R ini, R-nya berapa tadi? 6% ya teman-teman ya. 6% itu 0,06 ya. Kemudian 1 plus 0,06 dulu teman-teman. Paymentnya 1 juta ya. Nah 1 plus 0,06 dulu itu kan 1,06 ya. Kemudian dipangkatkan dulu dengan 30 ya. Jadi yang urutan pengerjaannya ini dulu ya teman-teman. Yang dikurung dulu ya teman-teman ya. 1 plus 0,06 dulu dipangkatkan 30 dulu teman-teman. Ya, jadi 1 plus 0,6 pangkat 30. Teman-teman kalau punya kalkulator bisa sambil dipencet ya kalkulatornya ya. Kemudian kita bagi, yang kerjakan yang kurung dulu ya. 1 plus dibagi 1 tadi hasilnya tadi, 1 dibagi hasilnya tadi ya. Nah, kalau di kalkulator langsung ya, answer itu tadi ya. Kemudian 1 dikurangi itu tadi answernya. Kemudian baru kita bagi dengan 0,06 ya. Sehingga di sini ketemunya 13,764. Ada yang sambil ngikutin? Ya, jadi supaya paham kalkulasinya silakan sambil mengikuti ya, ambil kalkulatornya ya. Kemudian 1 juta dikalikan dengan 13,764 itu adalah 13.764.831 dolar.
Ya, jadi uang pensiunnya karyawan tadi ya kalau dinilai sekaligus sekarang itu setara dengan 13 juta dolar ya. Tapi dia nerimanya setelah dia pensiun 30 tahun yang akan datang dan diterimakan 1 juta setiap akhir tahun ya sampai akhir masa dia nggak tahu pokoknya dia kan sudah kerja selama 30 tahun ya sampai uangnya sampai dia selesai dia menerimanya kan setelah dia selesai bekerja ya. Nah, kemudian diterima uang itu diterimakan kapan ya sampai dia meninggal ya. Jadi sampai apa namanya jangka waktu sampai dia meninggal. Nah, uang itu kalau diuangkan sekarang ya nilainya 13.764.000. Ini sama juga berguna juga hitungan ini berguna juga untuk kalau kita menghitung pesangon teman-teman ya. Jadi pesangon, uang pesangon itu hitungannya kalau misalkan jatahnya dia budgetnya misalnya di akhir setelah masa dia pensiun misalnya 100 juta rupiah. Nah, selama berapa tahun dia masa kerjanya, kemudian berapa persen tingkat bunga itu akan berguna untuk menilai kalau misalkan uang pesangon atau pensiun yang diminta atau dibayar di muka gitu ya. Nah, itu tadi kalau nilai pembayarannya adalah di setiap akhir tahun. Kemudian kalau kita mau menerimanya diterimakan di setiap awal tahun, berarti dia annuity due ya. Remember, present value lebih besar daripada future value. Jadi ordinary annuity ini kan di akhir tahun ya, nilainya akan lebih kecil daripada annuity due yang diterima di awal tahun ya. Rumusnya sama ya teman-teman ya, ya ini ya. Tapi masih dikalikan dengan 1 plus I. Sehingga kalau ini tadi kita sudah ada perhitungannya ya. Jadi 1 juta dikalikan 13,764 tadi ya, tingkat diskon rate-nya ini ya 13,764. Payment-nya 1 juta, masih kita kalikan lagi dengan 1 plus I. Ya, 1 plus I-nya interest rate-nya tadi 6% ya teman-teman ya, 0,06. 1 plus 0,06. Ya, sehingga 1 plus 0,06 kan 1,06 ya teman-teman ya. Kita kalikan dengan 13,764. Kemudian kita kalikan dengan 1 juta. Sehingga hasilnya di sini ini ya 14,590,721 atau kalau yang ada pembulatannya ini saya bulatkan, kalau yang enggak dibulatkan berarti 14,589 berapa gitu ya. Tergantung nanti pembulatannya teman-teman ngambilnya 0, berapa. Nah, kita bandingkan teman-teman yang annuity due nilainya lebih besar ya 14 juta dengan 13 juta. Nah, itu karena dipengaruhi tadi ya present value ya lebih besar daripada future value. Jadi ordinary itu kan future ya karena apa dia lebih annuity due sama ordinary annuity itu kan lebih duluan annuity ya nerimanya ya karena dia di awal tahun. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Maaf, teman-teman. izin bertanya, Ma'am. Oke, Dela. Itu untuk 1 plus I atau 1 min R tadi itu satunya dari mana, Ma'am? Dari memang rumusnya atau ini tahunnya? Ini yang 1 plus I R dan 1 plus I itu satunya dari mana? Oh, satunya itu formula Dela ya. Jadi kalau misalkan tanya satunya dari mana itu nanti kita breakdown-nya dari rumus matematika ya. Jadi ini ada perkalian. Nah, kemudian kalau ini kan bentuk ringkasnya ya Dela ya. Jadi ini formula ya, rumus ya. Formula 1 plus I. Jadi bukan 1 tahun, tapi dia memang 1 plus I ya. Jadi sama kalau misalkan Dela punya dulu kalau belajar matematika banyak apa namanya belajar persamaan ya. Kemudian persamaan yang sama itu nanti dirumuskan jadi 1 gitu ya. Misalnya apa sih? A plus B ya, AX plus BX ya, itu kan nanti AX plus 2 A plus 2A itu kan sama dengan 1 ya, A dikali 1 plus 2 gitu kan. Gitu ya, itu formula ya Dela ya. Jadi rumus. Jadi bukan dia 1 tahun tapi memang 1.
Ya, jadi memang rumusnya ya, Mem. Ya, Terima kasih, Mem. oke. Yang lain? Ellen? Izin bertanya, Mem. Oke, Azhari silakan. Itu berarti dari hasil yang kita cari itu adalah uang yang diterima setiap tahunnya setelah pensiun ya, Mem? Setelah 30 tahun berarti. Jadi dia nerimanya tetap 1 juta Azhari, tapi nilainya itu kalau dinilai sekarang itu setara dengan 13 juta ini, atau kalau yang NWT itu adalah 14 juta ini. Kenapa kita repot-repot mencari itu ya? Karena itu nanti tergantung tujuannya ya. Jadi kalau misalkan tujuannya dia mau menilai misalnya berapa yang harus dibayarkan ke lembaga dana pensiun ya. Jadi 13 juta itu nanti kita bagi selama 30 tahun ya. Itu adalah iuran kita, iuran perusahaan atau iuran karyawan ke lembaga dana pensiun gitu ya. Jadi nilai 13 juta uang yang sekarang kita miliki itu akan bernilai 1 juta, akan bernilai nilainya dengan uang pensiun kita nanti 30 tahun ya, yang kita terima 1 juta per tahun gitu ya. Jadi nanti dia nerimanya bukan 13 juta tapi 1 juta itu 1 juta di akhir tahun. Tapi nilainya kalau dinilai sekarang atau kita present value kan nilainya setara ini. Gitu. Oh, berarti untuk meringankan perusahaan untuk membayarkan supaya pada saat pensiun itu pembayarannya itu tidak terlalu berat ya, Mem? Ya, karena apa namanya? Pensiun itu selalu dicicil ya, karena kita kan long lifetime ya. Jadi kita masa bekerjanya itu asumsinya lama, jangka waktu lama. Misalnya kita usia pensiun ya nanti kan misalnya 55 atau 60 tahun. Itu kan kalau misalkan dia baru masuk kerja di usia 20 atau 25 kan sekitar 30 tahunan ya Azhari ya. Sehingga dari situ perusahaan akan menghitung ya skema pensiun. Ya akan menghitung berapa nanti yang dibayarkan atau uang yang iuran per tahunnya dia. Kalau misalkan dia mau ngasihnya tadi ya 1 juta ya, 1 juta di setiap tahun nanti setelah masa pensiunnya dia 30 tahun gitu ya. Jadi nanti ini menjadi nilai present value yang perusahaan akan gunakan untuk menjadi dasar cicilan gitu. Itu Baik, terima kasih, fungsinya. Mem. Oke, itu fungsinya. Oke, good ya, good answer ya, good question, sorry, good question ya, teman-teman. Jadi di sini tuh tidak hanya asal tahu hitungan, tapi pengen tahu penerapannya, konsepnya seperti apa. Oke, good ya. Jadi emang beda ya teman-teman ya, yang di kelas ini dengan yang kelas lain ya. Jadi memang selalu tanya itu untuk apa, itu untuk apa. Ya, it's a good question. Oke, thank you Azhari. Yang lain, Ellen ada pertanyaan? Keisha, Belum. Vimelia, Aulia, Anggi. Belum, Mem. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman, jadi ini kalau itu tadi kita belajar anuitas ya. Present value dari anuitas ya teman-teman. Nah, itu kan kalau tadi kita belajarnya mau mencarinya adalah nilai uangnya ya teman-teman. Nah, sekarang kalau kita mau nyarinya misalnya jumlah pembayarannya per tahun, atau periode tahunnya berapa, atau tingkat bunganya berapa. Nah, jadi kalau kita balik ya, ini formula ini hanya membalik formula ya teman-teman ya. Jadi kan kita mau nilai present value-nya ini ya, atau nilai uang yang akan kita terima di nilai uang sekarang, atau future value-nya, atau di masa depan. Nah, sekarang kalau kita mau cari payment-nya ini, atau interest rate-nya ini, R-nya ini, atau kita mau cari N-nya ini, nah itu gimana? Nah, itu hanya membalik rumus ya teman-teman. Jadi ini bukan sesuatu yang esensial ya teman-teman. Ini hanya kalau misalkan hanya diterapkan kalau misalkan kita pengen tahu, kalau misalnya saya punya uang ya sekarang 1 juta. Kemudian pengennya saya selama 5 tahun saya dapat uangnya kembalinya 10 juta. Nah, saya harus investkan berapa persen, pada tingkat berapa persen gitu ya. Itu hanya untuk membolak-balik saja teman-teman. Atau pada kondisi misalnya saya punyanya uang 1 juta, kemudian sekarang ya present value, kemudian saya
mau investkan di 5%, kemudian saya inginnya dapatnya 10 juta, saya harus invest berapa lama? Oh, berarti kita mau cari period gitu ya. Nah, itu hanya kita balikkan dari formulanya ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan annuity ya kita berarti ambil dari sini present value dari ordinary annuity ya. Ini ordinary annuity. Berarti kalau payment ya, kalau dia nilainya future ya, future value ya, berarti kita tinggal bagi aja ya. Atau ini ya, kalau misalkan ini kan kita kan kali ya teman-teman ya. Nah, kalau ini kan kali ya teman-teman ya. Nah, saya hapus dulu supaya. Nah, ini kan kali ya. Kalau kita mau cari nilai payment-nya, berarti kan tinggal present value ya, nilai uang yang sekarang sudah diketahui itu tinggal dibagi dengan ininya kan, rumus yang ini kan, compoundingnya ini kan. Nah, kita bagi dengan ininya, ya kan. Nah, ini sama juga ya, kita masukkan di sini ya. Nah, ini payment, ini ordinary. Kalau kita mau cari payment-nya aja atau uang pembayarannya atau cash flow-nya aja, berarti tinggal future value kita kalikan dengan discount rate-nya ya. R1 plus R pangkat N min 1. Ini kalau future value. Terus kalau misalnya annuity due ya, annuity due itu berarti tinggal kita bagi lagi ya dengan dengan 1 bagi 1 plus R. Kalau annuity due kan tadi kan 1 plus I ya. Ini I atau R itu sama teman-teman. Jadi jangan bingung ya teman-teman. I atau R itu sama. Dia interest rate atau rate ya. Rate per period itu sama ya. Dia bunga berarti ya. Nah, kalau payment, jumlah payment itu sama dengan future value dikali ini ya. R bagi 1 plus R pangkat N min 1 ya. Masih dikalikan lagi dengan 1 bagi 1 plus R. Ini adalah rumus kebalikannya ya, kebalikannya. Oke, kemudian kalau interest rate-nya kita kalau interest rate kan ini ya susah ya teman-teman nyarinya ya, karena dia di dalam kurung-kurung ini ya, gimana kita nyarinya N ini ya. Kalau yang tadi payment kan tinggal kita bagi ya. Nah, itu kita bisa pakai bantuan tabel teman-teman ya. Misalnya kalau tadi ketemunya ini kita tadi mana ya, compounding rate-nya ini ya. Misalnya kita tadi ketemunya 13,764, tapi ini tabelnya kurang lengkap sih. Nah, kita cari ya di sini ya, mana yang mendekati 13,764. Tapi ini kepotong teman-teman. Nah, misalnya ini ya, tadi di tingkat bunga 5% atau 6% ya misalnya ya. Kemudian jangka waktunya. Nah, ini jangka waktu teman-teman, yang ini tingkat bunga. Ya. Jadi tinggal dicari aja, misalnya mendekati 13, oh misalnya ini ya, kalau di tingkat 5% berarti dia 23 tahun ya, 13 atau 79 ini. Jadi ini hanya untuk mencari berapa persen ya, berapa persen. Tinggal kita cari bunga tahunnya berapa, kemudian kalau misalkan kita mau nyari tahun ya berarti kebalikannya ya teman-teman. Kalau bunganya kan berarti sudah diketahui. Nah, berarti misalnya 12%. Misalnya nanti ketemu hitungannya 4,5 ya. Tingkat bunganya 12%. 4,5 di 12% berarti uang itu diinvestkan selama misalnya ini 7 tahun gitu ya teman-teman ya. Nanti saya carikan tabelnya teman-teman ya, karena di buku itu enggak ada ya. Jadi adanya di buku saya yang satunya ya. Jadi itu hanya sekilas aja teman-teman, nggak menjadi fokus kita hari ini. Nah, yang fokus kita hari ini kita belajar perpetuitas atau perpetuitas ya. Jadi kalau perpetuitas itu sebenarnya dia anuitas, tapi kalau anuitas tadi kan dia punya jangka waktu ya teman-teman ya, 5 tahun atau 30 tahun atau 20 tahun. Nah, kalau perpetuitas itu dia nggak punya jangka waktu teman-teman. Jadi dia itu long life ya, timeless period ya. Continue forever. Adakah pembayaran seperti itu? Ada. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu Walt Disney, Disney itu ya, dia punya paten atau royalti atas film-filmnya ya. Padahal sudah meninggal ya orangnya ya, si Disney-nya itu ya. Tapi dia tetap anak keluarganya ya, anak cucunya itu tetap masih menerima royalti dari film-film yang dibikin sama Disney ya. Jadi kan apa berarti itu apa berarti? Dia perpetuitas ya.
dia pembayaran royaltinya itu diterimakan setiap tahun selama filmnya masih diputar di seluruh dunia ya. Berarti dia anuitas tapi dengan extended life ya. Nggak ada jangka waktu temponya, bahkan masih anak cucunya masih menerima pembayaran itu walaupun orangnya sudah meninggal ya. Atau bisa juga buku, royalti buku. Ya, selama bukunya masih dicetak, kita nggak bisa prediksi berapa tahun kita akan menerima payment dari penjualan buku, royalti buku. Atau paten kalau yang punya paten ya. Nah, itu adalah perpetuitas. Paham ya? Jadi dia anuitas. Kalau anuitas itu kan tadi kita punya jangka waktu ya. Misalnya tadi iuran pensiun 30 tahun, 20 tahun gitu ya. Nah, tapi kalau perpetuitas nggak ada jangka waktunya, extended life. Berarti karena kita nggak ada N-nya atau tadi periodenya, rumusnya hanya payment dibagi I. Ya. Payment dibagi I. Coba kita lihat ya case-nya. Case 1. Jadi Prof. Robert menerima royalti buku selama setahun sejumlah 1 juta setiap tahun each year ya. 1 juta dolar setiap tahun ya. Kemudian dia itu tetap akan menerima royalti bukunya ini selama bukunya itu masih terjual ya. Berarti kan kita nggak bisa prediksi dia nerima berapa tahun ya ke depan ya. Selama bukunya itu masih dijual, diproduksi, berarti dia akan tetap menerima royalti. Nah, kalau interest rate-nya 10%, berapa kalau nilai seluruh royaltinya itu kalau kita uangkan sekarang present value itu berapa? Nah, coba kita hitung bersama-sama teman-teman. Saya open partisipasi. Ini dengan rumus yang mudah ya, perpetuitas itu, karena kita nggak memasukkan faktor N. Oke, 50 point for you who want to take Saya, Mem. Saya, Mem. Yuda Azari dulu, Mem. Oke, Azari dan Ellen. Oke, ada case 1, case 2 ya, tenang ya. Dapat semuanya. Oke, Azari dulu. Berarti kita menggunakan perpetuitas ya, Azari ya. Jadi perpetuitas rumusnya adalah payment dibagi I. Paymentnya berapa Azari? 1 juta, Mem. Oke, 1 juta dibagi dengan I. Tingkat I-nya adalah 10%. Berarti 0,10 ya. 0,1, Mem. 0,001 ya. Benar ya? 0,1. 0,1, Mem. 0,1 ya. Oke. 0,1 sehingga berapa ini? 10 juta, Mem. 10 juta. Nah, berarti royalti yang diterima Prof. Robert itu extended life ya, dia itu nilainya setara, kalau kita nilai sekarang ya, kita present value kan itu setara dengan 10 juta dolar gitu ya. Oke, good, very good Azhari ya. Kita berikan poin 50. Oke, yang lain ada pertanyaan? Belum, Mem. Oke, Ellen, untuk yang case 2, coba kita baca dulu Ellen. Anita membeli saham preferen. Paham? Ada yang tahu saham preferen? Dulu kita belajar dulu bareng waktu akuntansi pengantar. Ada yang masih ingat? Saham preferen itu yang gimana? Saham yang dia itu diprioritaskan penerimaan dividennya ya. Dividen itu maupun perusahaan mau rugi mau enggak ya, dia tetap punya kewajiban membayar dividen atas saham preferen ya. Berarti gimana kalau kondisi ini, selama pemegang saham itu tidak menjual sahamnya, berarti dia tetap akan menerima dividen lifetime ya, timeless ya. Jadi dia akan tetap menerima dividen. Beda kalau yang saham biasa ya teman-teman ya. Kalau saham biasa, kalau perusahaan itu rugi, dia nggak bayar dividen. Terus kemudian dia sesuka hati, tahun ini dia bayar, tahun besok nggak bisa. Tapi kalau preferen nggak bisa ya. Dia saham preferen, saham istimewa ya. Nah, Anita membeli saham preferen. Saham preferen berarti dia nanti akan menerima fixed dividen ya. Fixed dividen akhirnya dia tiap tahun akan menerima itu, tapi dalam jangka waktu yang nggak tahu kapan ya. Anita itu selama dia masih menjadi pemegang saham di perusahaan itu, dia akan menerima terus ya, nggak tahu kapan kita prediksi dia future-nya ya. Kemudian kita asumsikan bahwa Anita ini nggak mau menjual sahamnya, berarti kan dia akan tetap menerima ya. Dan kita asumsikan bahwa perusahaan itu akan tetap jalan ya. Tetap jalan, nggak akan bangkrut maksudnya. Nah,
Kemudian kalau misalnya tingkat bunganya ada 15%, berapa nilai seluruh dividen yang Anita terima kalau dinilai sekarang? Oke, Ellen. Berarti ini adalah perpetuities, ya. Karena apa? Kita nggak bisa prediksi berapa lama payment itu akan dia terima, ya kan? Jangka waktunya nggak akan bisa kita prediksi. Berarti payment dibagi E ya, Ellen ya. Kemudian paymentnya berapa? Paymentnya $200. Oke, $200 dengan rate-nya, Direct interest rate-nya. 15% atau 0,15. Oke, 0,15 ya. Sehingga di sini berapa, Ellen? 10. 200 bagi 0,15. Berapa? 1000? 30 apa 1000? 200 dibagi ya 0,15. 1000 atau 30? 1300. Bener nggak sih? 1333, bener nggak? Betul, Mem. Oke, Bener. betul. Oke, good ya. Sehingga nilai dividen si Anita ini ya kalau kita nilai sekarang itu nilainya adalah $1.000, $1.300 ya. Nah, kemudian perpetuities ini kenapa present value, kenapa nggak ada future value-nya? Future value-nya nggak ada, teman-teman. Namanya aja dia forever ya, timeless period. Jadi gimana kita bisa memprediksi future value dari perpetuitas kalau kita nggak tahu kapan dia berakhirnya, ya kan ya? Kalau tadi anuitas kan ada annuity apa? Ada masa ininya ya, masa jangka waktunya berapa? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kalau perpetuitas nggak ada. Jadi dia hanya ada present value-nya ya. Yang bisa kita nilai hanya nilai sekarang ya. Jadi untuk nilai masa depannya nggak ada, orang masa depannya aja nggak ada ya. Masa depannya aja belum terlihat ya, nggak jelas ya, kayak hubungan aku sama kamu ya. Ya, jadi kalau perpetuitas kita nggak bisa memprediksi berapa lama, karena itu sifat pembayarannya yang timeless ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk perpetuitas, teman-teman? Oh iya, Mem. Belum ada? Mau bertanya. Oke, silakan. Perpetuitas itu kan tidak terbatas ya, Mem. Itu bakal jadi kerugian tidak, Mem? Sebenarnya itu setara dengan hasil kerjanya dia juga sih ya. Jadi kayak bilang kan misalnya kita itu kayak misalkan lebih ke hak kekayaan intelektual ya. Jadi kalau misalkan buku, kemudian film, musik ya, lagu ya, kemudian itu apa industri-industri yang menggunakan perpetuitas. Selama pihak-pihak yang memanfaatkan karyanya mereka itu ya, buku, film, musik tadi, apa namanya, selama mereka bisa mendapatkan keuntungan dari itu, maka akan terus menerima uangnya atau payment-nya ya, si pemilik patennya atau si pemilik karyanya tadi. Tapi kalau sudah nggak ada, ya berarti sudah berhenti, Ellen. Jadi bukan timeless-nya bukan berarti forever sampai dia meninggal tetap dapat. Kalau yang kasusnya Disney itu kan karena memang film-filmnya masih ada ya, kartunya masih di remake, di recover semuanya ya, sehingga itu tetap jadi keuntungan bagi perusahaan yang menerbitkan, sehingga si keluarganya yang apa punya paten, pemegang paten atau pemegang royaltinya itu tetap menerima. Jadi bukan nggak rugi, Ellen, karena dia juga dapat manfaat dari situ. Gitu ya. Jadi tidak berpengaruh pada ini ya, Mem, apa keuangan perusahaan itu secara keseluruhan gitu ya, Mem? Enggak, karena selama perusahaan masih mendapatkan keuntungan dari karyanya dia, ya enggak ada ya, berarti dia bahkan dia ini ya, royalti itu paling berapa persen ya, bahkan dia dapat keuntungan lebih banyak gitu ya. Nah, kalau misalkan kasusnya dividen tadi, nah dividen tadi itu karena si pemegang saham itu kan dia memang dapat membeli harga sahamnya dengan harga yang lebih mahal ya daripada harga saham biasa ya. Saham preferen itu lebih mahal teman-teman daripada yang common stock ya. Preference stock itu lebih mahal. Jadi karena dia itu di awal dia menerima cash flow ya dari investor yang preferen ya. Kemudian dia juga harus memberikan imbal balik ya. Imbal balik, dan dividennya itu flat ya, Ellen ya. Kalau preferen itu flat ya. Jadi kalau misalkan keuntungannya misalkan tahun ini labanya banyak ya, pas banyak, padahal dividennya itu flat misalnya hanya 200.000 atau 100.000 per lembar misalnya, itu nggak akan rugi ya.
kecuali kondisi ruginya misalnya tahun depan besok dia rugi, tapi kan dia sudah tertutup ya dari tahun yang sekarang gitu ya. Jadi harusnya daripada yang dividen common stock kan persentase dari laba ya, berapa persen gitu ya. Tapi kalau preferen kan flat. Nah, flat itu untungnya kalau misalnya dia dapat pas hari ini dia rugi, tahun ini dia rugi, dia bayarnya flat ya, tapi tahun depan misalnya dia untung banyak, dia bayarnya cuma sedikit ya, flat ya. Gitu. Jadi nggak menyebabkan kerugian di perusahaan. Tapi perusahaan itu kan kondisi rugi kan juga nggak setiap tahun dia rugi kan, dia pasti akan berusaha untuk profit gitu kan. Gitu Ellen ya. Jadi nggak akan membebani perusahaan. Gitu. Ya, yang lain? Baik, Ellen Mem. sudah jelas? Mem. Oke. Yang lain ada pertanyaan untuk perpetuitas? Nggak ada. Oke, kita belum ada. Mau tanya? Oke, kita lanjut dulu ke uneven cash flow ya. Uneven cash flow ini adalah kalau tadi payment-nya itu adalah kita nerimanya kalau anuitas ya. Anuitas itu kita nerimanya ini ya. Sama ya, 1 juta ya 1 juta. Kemudian 100.000 ya 100.000 selama 5 tahun ya kan. Payment-nya jumlahnya ya bukan per tahunnya, tapi jumlahnya payment-nya itu sama. Nah, kalau uneven ini sama dengan anuitas, tapi nilainya ini yang bervariasi ya. Jadi misalnya kita investasi itu nggak mungkin ya kita itu jarang banget ya kita menjumpai kondisi yang sama ya. Misalnya tahun ini kita laba 100.000, tahun depan laba lagi 100.000, tahun ketiga laba lagi 100.000. Kan jarang ya kondisi seperti itu ya. Yang sering terjadi adalah tahun ini kita laba 100.000, tahun depan naik 300.000, tahun depannya turun menjadi 150.000, tahun depannya turun menjadi 50.000. Nah, itu yang dinamakan dengan uneven cash flow atau jumlah kasnya itu tidak tetap ya. Namanya uneven ya. Jumlah kasnya itu bervariasi. Ya. Uneven. Kalau anuitas itu tadi pembayaran tetap per tahun, tapi nilai kasnya tetap ya. Kalau 1 juta dia selama 5 tahun 1 juta. Tapi kalau uneven ini nilai kasnya berubah-ubah. Ya, jadi misalkan dia 5 tahun ya, selama 5 tahun itu bukan tetap 1 juta enggak. Jadi beda-beda. Nah, kalau kayak gitu bagaimana ya? Berarti kita menggunakannya, rumusnya adalah kita dengan menjumlahkan satu persatu one by one ya teman-teman ya. Karena apa? Kita nggak bisa ngitung total tadi ya keseluruhan payment karena apa? Setiap tahunnya nilainya beda-beda ya, beda-beda kasnya sehingga kita tidak bisa menerapkan perhitungannya sama seperti tadi anuitas ya, rumusnya cuma satu. Berarti kita harus menghitung nilai waktu uangnya per tahun itu ya. Jadi tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa gitu ya. Nah, sama menggunakan yang present value dan future value, rumus dasarnya sama ya. Kalau present value ya hanya payment atau cash flow ya, CF ini cash flow dibagi dengan tingkat diskontonya 1 plus I pangkat N. Kalau kemarin N ya. Nah, kalau sekarang 1 per 1 teman-teman. Tahun pertama ya pangkat 1, tahun kedua pangkat 2. Ya nggak ada cara lain ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, cinta nggak cinta ya, tetap harus menghitung 1 per 1 ya. Karena nilai kasnya per tahun beda-beda. Nah, kalau future value sama ya. Jadi future value sama dengan present value ya dikalikan dengan 1 plus I pangkat 1. Kalau tadi kemarin kan kita N ya, N itu jumlah periodnya ya. Sekarang nggak bisa ya. Jadi harus karena ininya beda-beda ininya loh, payment-nya ini CF-nya cash flow-nya beda-beda ya. Jadi nggak bisa. Setelah kita totalkan ya itu baru kita jumlahkan ya. Coba kita cermati teman-teman. Jadi berapa nilai future value atau nilai masa depan dari aliran kas ya $100 di akhir tahun pertama, 150 di akhir tahun kedua, 300 di akhir tahun ketiga jika jumlah interest rate-nya 15%. Jadi ini perhatikan timeline-nya teman-teman. Di tahun pertama kita dapat cash $100. Ya, tahun kedua dapat 150, tahun ketiga dapat 300. Berapa future
value ya at the end of the third year ya. At the end of the third year. Berapa nilai di sini? Ini berapa? Nah, kalau kemarin kan kita pakai rumusnya ini ya, pangkat N tinggal dijumlah karena apa? Paymentnya ini sama 100 100 100 gitu ya. Padahal kondisi realnya itu jarang sekali yang terjadi seperti itu ya. Jadi kalau kita dapat return investasi juga fluktuatif ya. Kemudian apa? Ini untuk kondisi yang misalnya investment ya. Kemudian saham common stock, dividen common stock itu beda-beda juga ya. Nah, kalau kayak gini berarti nggak ada cara lain selain kita menjumlahkan satu per satu atau one by one ya. Year one, tahun pertama, jumlah future value-nya berapa. Nah, teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah menentukan pangkatnya ini ya. Kenapa tahun pertama pangkatnya 2? Karena kita mau menilai future value. Berarti kita tuh posisinya di sini teman-teman ya. Kita posisikan di sini ya. Kita mau menilai future value. Jadi kita sudut pandangnya dari tahun ketiga ini ya. Kemudian kalau jumlah uang di tahun pertama ya. Ini akhir tahun ya, at the end of the year. Berarti dia punya berapa tahun untuk berkembang ya atau berubah. Jadi kan akhir tahun pertama, berarti kan dia punya 2 tahun ya teman-teman ya. Benar nggak? Jadi di tahun kedua, perjalanannya dia sampai kita nilai di tahun ketiga, di akhir tahun ketiga. Tahun kedua dengan tahun ketiga. Berarti pangkatnya, periodenya, berarti kan dia tumbuh selama 2 tahun ya. Benar nggak? Sampai sini dipahami dulu. Jadi kita balik. Ya, N2 itu maksudnya pangkat periodenya, kita balik. Tahun pertama pangkatnya 2. Tahun kedua pangkatnya 1, tahun ketiga pangkatnya 0. Ya. Sampai sini. Siapa yang tanya? Siapa yang raise hand? Izin bertanya, Mem. Oke, Azhari silahkan. Berarti itu apa namanya? N-nya itu ditentukan dari berapa lama periodenya dan itu dihitung mundur gitu ya, Mem ya? Misalkan 5 tahun, Ya, tahun pertama N-nya 5 gitu ya. Ya, tapi hitung mundurnya kita posisinya kalau future value kita berarti posisikan kita di tahun kelima dulu Azhari. Ya, karena kan kita mau ngitungnya nanti ya ke depan ya. Jadi uang yang di sekarang itu, uang yang lebih dulu itu akan dipangkatkan lebih banyak ya. Karena apa? Dia di awal duluan gitu loh ya. Nah, paham ya? Jadi yang uang di tahun pertama itu akan dapat pangkat yang lebih banyak ya. Karena apa? Dia akan tumbuh lebih banyak, lebih lama. Karena dia lebih lama tahun pertama. Jadi dari jarak antara dia tahun pertama dengan kita tahun ketiga di sini itu 2 tahun. Ya, ini akhir tahun loh ya, at the end of the year. Kemudian kalau tahun kedua berarti dia punya waktu berapa lama untuk tumbuh, untuk dibungakan. Berarti kan di akhir tahun kedua berarti hanya punya waktu 1 tahun ya, berarti N-nya 1. Kemudian tahun ketiga dia punyanya nggak hanya 0 ya, karena dia di akhir tahun ketiga, sehingga kita mau ngitungnya pada saat akhir tahun ketiga, berarti dia tidak dipangkatkan 0. Nah, itu nanti kebalikannya kalau present value, kita berdirinya di sini ya present value. Nah, yang dihitung apa namanya pangkatnya itu dihitung kebalikannya yang di sini ya. Yang di akhir tahun misalnya ketiga ya. Jadi kalau future value kita balik ya, arus kas yang di tahun pertama akan dipangkatkan lebih banyak. Yang lain paham untuk ini hitungan pangkatnya? Della, Siti, Yuan, bisa mengikuti ya? Oke. Nanti kalau bingung silahkan interupsi, nggak apa-apa. Oke. Kemudian, nah sekarang kita lanjutkan ya. Sehingga payment present value dikali 1 plus I pangkatnya. Pangkatnya bukan N tapi kita tentukan ya, kita tentukan dulu. Nah 100, paymentnya kan 100 ya. Tahun pertama paymentnya 100. 1 plus interest rate-nya 0,15 pangkat 2 ya. Ketemunya ini teman-teman, hitung ya. 1 plus berarti 1,15 pangkatkan 2 dulu baru dikalikan 100 ya. Kemudian 150 dikalikan dengan 1,15 pangkat 1. Kalau pangkat 1 tetap 1,15 ya.
dikalikan 150 ketemunya ini, kemudian 300 ini dari cash flow yang akhir tahun ketiga, 1 plus 0,15 pangkat 0. Kalau semua bilangan yang pangkatnya 0 menjadi 1 ya teman-teman ya, sehingga 300 kali 1 jadi 300 ya, sehingga totalnya ini. Oke, ini untuk future value of uneven cash flow. Ada pertanyaan? Paham? Paham, Mem. Oke, good. Kemudian ini hanya exercise ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di slide saya yang terakhir. Ini kalau apa namanya implikasi atau penerapan dari nilai waktu uang itu, misalnya kita mau beli harga tanah sekarang misalnya 1.000 meter. Sekarang nilainya 250 juta. Berapa nilai ya tanah itu di 12 tahun ke depan jika nilainya jika apa nih interest rate-nya 8%. Ya, kalau 12 tahun ke depan berarti kita future value. Ini merupakan penerapan dari time value of money, teman-teman. Coba kita lihat perhitungannya ya. Jadi kalau future value ya, ini rumusnya payment dikali 1 plus I pangkat N. Dan kalau pangkat N kan ini apa namanya, kita bisa tahu ya, ini single payment ya teman-teman ya, future value yang biasa ya, bukan anuitas, bukan perpetuitas. Kemudian pangkat N-nya ini juga kita bisa prediksi ini hanya future value yang biasa ya. Payment kali 1 plus I ya, 1 plus 0,08 pangkat 12 ya. Kemudian nilai tanah di 12 tahun ke depan itu menjadi 629 juta. Ya, kalau dinilai di 12 tahun ke depan ya. Di 12 tahun itu nilai tanah 1.000 meter ini ya nilainya 629 juta. Jadi kita harus, misalnya kita beli tanah di 12 tahun mendatang kita harus punya uang segini ya. Tapi kalau kita beli tanah dengan meter yang sama, nilainya setara dengan 250 juta. Ya, berarti apa? Menunjukkan bahwa present value nilainya selalu lebih besar ya. Berarti kan ini daya beli uangnya menurun kan ya. 250 juta di sekarang itu kita dapat tanah 1.000 hektar ya, 1.000 hektar ya. Kemudian di 12 tahun ke depan belum tentu ya 250 juta itu kita bisa beli tanah. Itu menunjukkan bahwa present value nilainya menurun. Nah, sekarang ini penerapan nih yang kedua nih. Kalau teman-teman ditawari sama papahnya atau ayahnya dua pilihan ya. Teman-teman mau dikasih uang 1 juta, uang sakunya 1 juta setiap akhir tahun. Jadi teman-teman dikasih 1 juta per tahun, tapi nanti 5 tahun, nunggu 5 tahun ya. Jadi setelah 5 tahun teman-teman akan dikasih uang 1 juta. Atau dikasih pilihan sama papahnya, dikasih uang 5 juta tapi sekarang. Kira-kira teman-teman mau pilih yang mana? Kalau Azhari mau pilih yang mana? Yang dikasih 1 juta per tahun setiap akhir tahun tapi 5 tahun ke depan, atau 5 juta sekarang? 5 juta sekarang, Mem. Kenapa? Karena value-nya pada saat ini lebih besar dibandingkan yang 5 tahun akan datang. Oke, good ya. Itu kalau sudah belajar manajemen keuangan ya. Nanti jawab sama papahnya, karena nilai present value lebih besar dari future value, Pak. Ya, itu berarti efek belajar manajemen keuangan ya. Oke, selain Azhari mungkin punya pendapat lain. Anggi, pilih yang mana Anggi? Kalau dikasih papahnya 1 juta setiap tahun, tapi 5 tahun nanti ya, nunggu 5 tahun, atau dikasih 5 juta sekarang, Anggi. Kalau Anggi pilih yang mana? Anggi ada? Anggi kayaknya enggak. Oh, Anggi terlempar ya? Enggak ada ya? Oke, kalau Siva pilih yang mana, Siva? Sama kayak Asari, Mem. Sama kayak Asari, sekarang, okay. Karena nilainya lebih besar daripada future. Oke, good ya. Berarti intinya adalah kita harus ngitung dulu berapa, kita pilih present value yang paling besar ya. Kalau kayak gini ya, kita bisa nentukannya dengan memilih the largest present value. Kita memilih present value yang terbesar. Jadi present value ini nggak usah dihitung lagi karena ini sudah today ya.
sudah present value 5 juta ini, yang kita hitung adalah present value dari yang ini ya, opsi pertama tadi dengan rumus, karena ini kita nerimanya at the end of each year, berarti apa, dia anuitas ya, anuitasnya ordinary atau annuity due, ordinary ya, karena at the end ya. Kemudian berarti kita nilai dengan present value dari ordinary annuity. Rumusnya ini teman-teman ya. Payment dikali 1 min 1 bagi 1 plus I-nya 0,06 pangkat 5. Jadi 1 plus 0,06 ini kita jumlahkan dulu 1,06 pangkat 5. Terus baru kita 1 bagi dengan hasilnya, kemudian dikurangi ya, dibagi dengan 0,06, ketemunya ini 4,212. Kemudian dikalikan dengan paymentnya 1 juta. Ya, ternyata hasilnya 4.212. Jadi benar teman-teman, kita buktikan bahwa present value lebih besar nilainya daripada future value. 5 juta ya. Uang 1 juta yang kita terima setiap tahun tapi nunggu 5 tahun nanti ya, itu nilainya lebih kecil daripada uang 5 juta yang kita terima sekarang ya, 5 juta. Jadi 5 juta lebih besar dari 4.200. Gitu teman-teman, itu untuk penerapan konsep time value of money ya. Jadi kalau teman-teman dapat 5 juta sekarang, langsung pergi untuk berburu diskon apa? H&M ya, yang bukaan baru di Semarang itu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi hari ini, perpetuitas, anuitas untuk yang ordinary, kemudian uneven cash flow. Jadi kalau belajar manajemen keuangan memang banyak istilah-istilah yang teman-teman harus segera familiar ya, seperti anuitas, perpetuitas. Jadi itu nggak ada transliterasinya. Kalau interest rate ada sih bunga. Kalau anuitas ya tetap anuitas. Jadi teman-teman hanya pahami saja konsepnya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas semua? Mem, izin Oke. tanya Mem. Oke, Nurman silahkan. Mem, itu kan yang uneven cash flow tadi kan contohnya yang di akhir tahun, selalu di akhir tahun kan Mem? Nah, kalau uneven cash flow itu bisa tidak kalau yang di awal tahun? Uneven cash flow yang mana? Oh ya, sebentar. Uneven cash flow. Oh bisa Azhari. Tapi kita berarti kalau di awal tahun berarti menggunakan yang dikalikan lagi dengan kalau di awal tahun berarti anuitas due ya. Apa berarti 1 plus I dikalikan lagi dengan 1 plus I. Ya. Dikalikan lagi dengan 1 plus I. Ini kan di akhir tahun ya. Kalau di awal tahun kita kalikan lagi dengan 1 plus I. Sama dengan basicnya sama sih rumusnya Nurman. Tapi ini hanya nilai ininya saja yang kita tidak bisa hitung secara sekaligus itu karena nilai uangnya ini yang berbeda. Tapi kalau di awal tahun bisa ya. Tinggal dikalikan lagi dengan 1 plus I. 1 plus interestnya berapa. Itu. Oke, Mem. Terima kasih. Oke, thank you. Good question. Yang lain ada pertanyaan? Regita, Sophie, Nela, Nabila. Nggak ada. Ellen, cukup? Cukup, Mem. Oke, kalau cukup kita bisa akhiri sesi Jimit kita hari ini ya. Kemudian untuk yang masih ada satu sesi di forum ya teman-teman ya. Tapi ke forum kan ini ya tidak kita diskusi ya. Kita diskusi tidak menggunakan Jimit ya. Kita lanjutkan setelah ini sesi diskusi di forum. Bagi teman-teman yang tidak presentasi silahkan bisa mensubmit pertanyaan ya. Jadi bisa di-submit tadi ya pada saat awal kuliah tadi ya. Nah, nanti kita bahas pembahasan di forum. Oke. Terima kasih teman-teman. Thank you for your attention ya. I see you on the next meeting ya. I'm sorry if I have a mistake ya. Good evening all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Thank you, Mem. Sama-sama. Thank you, Mem.